بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para santri sekalian, bagaimana kabarnya di pelajaran materi iman kali ini? Mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah. Tentunya dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa membuat diri kita bertambah semangat ya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, ya insyaallah pada tema kali ini, ya pada video kali ini, ya Ustadz akan menyampaikan satu tema yang amat penting, ya, yakni tafsir Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-18. Silakan para santri ya membuka Quran Surah Al-Hasyr, kita akan membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, ya, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, para santri sekalian, demikianlah ya tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ya Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 beserta artinya. Karena itu, mari kita sama-sama pahami apa yang dikandung dari ayat ini. Para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Allah di sini menyeru orang-orang yang beriman. Ya, kita semua yang insyaallah masuk di dalamnya. Untuk apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ya, tentunya ya, sebagaimana para ulama menjelaskan, makna takwa adalah kita mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan apa yang Ia perintahkan dan meninggalkan apa yang Ia larang. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Dan hendaklah setiap diri ya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang maksud dengan ayat ini? Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung, ya, mengecek, ya, buka-buka lagi apa yang telah kita lakukan, ya, untuk menghadapi hari esok. Ya, amalan apa yang sudah kita lakukan, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Apa yang maksud dengan al-ghad di sini? Ya. Ghad di sini maknanya kata para ulama memang ada dua, yaitu esok hari, ya, esok hari biasa ya, misalkan Senin, nah Selasanya sih berarti hari esokannya. Nah, kalau itu yang pertama, yang kedua, makna ghad di sini ialah hari akhir, ya, setelah hari kematian kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi ya hari akhir. Nah, kemudian Allah pun berfirman lagi, wattaqullah. Allah memintakan kepada kita kembali untuk bertakwa kepada Allah. Ya, untuk bertakwa kepada Allah
Hal ini menunjukkan tentang bahwa ketakwaan itu ada kaitannya dengan nanti kehidupan akhirat. Nah, para santri sekalian, Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, di akhir kalimat ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya Allah itu ya mengetahui semua amal, perbuatan dan keadaan kita. Ya, tiada sesuatu pun dari kita yang luput ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerak, setiap langkah yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya Ustaz akan menjelaskan apa sih sebetulnya makna takwa ini. Ya, makna takwa ini itu apa? Terus bagaimana kaitannya dengan kehidupan akhirat? Karena di dalam ayat ini digandengkan antara ketakwaan dan akhirat. Ya, para santri sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa ya makna takwa ialah kita bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh ya bukan hanya seala kadarnya, tetapi kesungguhan itu ada tekad di dalamnya, ya, ada apa namanya, ada kualitas, ya. Untuk apa? Untuk mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang telah Allah perintahkan kepada kita? Contohnya misalkan, ya, sholat, ya, Allah perintahkan untuk kita melaksanakannya. Apalagi puasa di bulan Ramadan dan perintah-perintah lain, ya, yang itu menunjukkan tentang agar kita melakukannya atau kita wajib melakukannya. Itu adalah perintah. Kemudian makna takwa selanjutnya ialah kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang telah Allah larang, ya, meninggalkan yang telah Allah larang. Maksudnya apa? Ya, yaitu ada ya di dalam syariat Allah itu apa-apa yang telah Allah larang bagi kita kaum muslimin. Contoh misalkan kita dilarang oleh Allah untuk mengadu domba, ya. Kemudian kita dilarang untuk ghibah, ya, bicarain orang lain, ya. Kemudian kita dilarang oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang mungkar, ya. Kita dilarang untuk memakan bangkai, daging babi dan lain sebagainya. Banyak larangan Allah yang itu tidak boleh kita lakukan. Ya, itu makna takwa, ya, secara istilah yang biasa disampaikan oleh para ulama. Jadi intinya takwa itu kita menjalani ya kehidupan di dunia ini dengan hati-hati, ya, harus berdasarkan apa yang telah Allah kabarkan kepada kita, ya, harus sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Terus bagaimana kaitannya dengan hari akhirat? Ya, di dalam ayat lain dijelaskan bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan perbekalan terbaik adalah perbekalan takwa. Maksudnya perbekalan untuk apa? Yakni untuk menghadapi hari akhir, ya. Perbekalan terbaik adalah takwa. Bahkan ya orang yang cerdas, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu lima amilah ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang telah mempersiapkan dirinya, ya, untuk menghadapi hari akhir. Nah, apa perbekalan itu? Ya, ini takwa itu tadi. Ya, perintah Allah kita jalankan, kemudian larangan Allah kita tinggalkan. Itulah makna takwa dan kaitannya dengan kehidupan akhirat. Jadi tidak pernah terlepas, ya, antara takwa dengan kehidupan akhirat, karena ya kedua-duanya berkesinambungan. Nah, para santri Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, ya, untuk menghadapi hari esok, marilah kita sama-sama para santri untuk melakukan amal kebaikan. Ya, amal-amal kebaikan
yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang. Hal itu untuk apa? Ya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Ya, karena kita sudah membawa bekal takwa nanti ketika kita meninggal dunia. Ya, berarti kita menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Para santri sekalian, kemudian di ayat tadi juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khabir. Innallaha khabir. Sungguhnya Allah itu khabir. Apa yang maksud dengan al-khabir? Ya. Yang dimaksud dengan al-khabir, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Ya, dan sampai mengetahui yang tersembunyi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan hamba baik berupa perkataan maupun perbuatan, termasuk yang ada di dalam batin-batin kita, ya. Yang termasuk yang ada di dalam hati-hati kita, ya, baik itu kebaikan maupun keburukan, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, ya, dalam ayat ayat ini, ya, Allah menuntut kita dalam mengerjakan amal pada dua hal. Yang pertama pada kualitas amal, kuantitas amal. Maksudnya apa? Kita istiqomah di dalam menjalankan suatu ketaatan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita mensunnahkan kita untuk melaksanakan salat rawatib, maka istiqomah, istimrar, ya. Karena kata Rasulullah, ya, salah satu tanda bahwa amalan itu diterima adalah ia senantiasa istiqomah, ya, walaupun sedikit. Itu kata Rasulullah. Nah, dimaksud dengan kualitas amal adalah, ya, kita, ya, harus memperhatikan niat-niat kita, ya, dan bagaimana, ya, apakah amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan contoh Nabi apa tidak, ya. Yang pertama tadi kuantitas, berarti kita tidak hanya satu kali saja melakukan kebaikan itu, tetapi terus sampai di mana, ya, al-maut itu datang, ya, kematian itu datang kepada kita. Sedangkan kualitas amal, ya, kualitas amal itu kita memperhatikan keikhlasan kita, apakah amal yang kita lakukan itu untuk Allah ataukah ingin mendapatkan pujian dari orang ataukah untuk yang lainnya, ya. Kemudian juga, ya, kualitas itu dilihat, ya, sejauh mana kesesuaian kita dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para santri sekalian, ya, ayat ini juga merupakan pokok dalam mengintrospeksi diri, ya, dan bahwa sepatutnya seorang hamba, ya, menerima amal yang dikerjakannya. Ketika ia melihat ada yang cacat, maka segera ia disusul dengan mengintrospeksinya, bertobat secara tulus dengan taubatan nasuha, ya, dan berpaling dari segala sebab yang dapat membawa dirinya kepada kecacatan amal tersebut. Demikian juga para santri sekalian, ya, setiap dari kita harus melihat kekurangan pada dirinya dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui kekurangan tersebut, kita akan mampu mengintrospeksinya, dan tentunya semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah yang bisa, ya, kita ambil, ya, atau bagaimana sih takwa dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa kita praktekkan? Yang pertama para santri, ya, orang yang bertakwa, ya, adalah mereka yang senantiasa berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya, orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan dia sedang lapang, banyak uang, ataupun dalam kondisi sempit. Ya, dia menginfakkan hartanya karena ia tahu bahwa harta yang ia pegang atau harta yang ia miliki sesungguhnya itu adalah, ya, ketika kita infakkan kepada orang itu adalah harta dia, sedangkan yang nikmatin itulah, ya, hanya bisa dinikmati di dunia saja. Sedangkan apa yang kita infakkan kepada orang lain itu adalah perbekalan terbaik untuk negeri akhirat. Kemudian sifat takwa yang selanjutnya yang bisa kita jalani dalam kehidupan saat ini adalah kita menahan
marah, ya, serta kita menahan marah padahal kita mampu untuk melampiaskannya, ya. Contoh misalkan para santri ketika di kutab diganggu sama temannya, ya, ketika dia hendak mau marah sudah merah mukanya, kemudian ketika ia mampu untuk melampiaskannya, misalkan membalasnya, ia menahannya. Nah, itu adalah salah satu contoh tanda daripada orang yang bertakwa. Maka lakukanlah itu para santri. Kemudian takwa selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah maafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, ya. Al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Itu tentunya lebih baik daripada kita membalasnya. Para santri sekalian, kemudian takwa yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti apa? Seperti sholat, ya, sholat 5 waktu tentunya, ya, puasa, Ramadan, zakat dan lain sebagainya yang sudah kalian hafal di hadis-hadis yang telah berlalu, ya. Kemudian takwa selanjutnya juga, ya, tidak boleh, ya, kita taat kepada selain Allah, ya. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disuruh mencuri, ya, oleh teman kita, ya, ada teman kita misalkan datang pada kita suruh ngambil barang orang, gitu, ya. Maka, ya, kita tidak boleh melakukannya, ya, karena itu kita berarti menjalankan atau taat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga, ya, makna takwa selanjutnya yang bisa kita lakukan, ya, lebih bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah salah satu tanda dari sifat orang yang bertakwa, ya, berbakti kepada orang tua, ya, mengikuti arahan orang tua, menerima nasihat dari orang tua, membantu orang tua dan banyak yang lain yang bisa antum semua lakukan. Ya, kemudian yang terakhir ialah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang telah dilakukan. Ya, ketika kita memiliki hati yang futur, atau misalkan sedang awalnya beriman kemudian tahu-tahu malas segalanya, itu namanya futur. Ya, awalnya rajin sholat, akhirnya tahu-tahu belang bentong, nah itu namanya futur. Nah, ketika futur, maka rata-rata orang yang futur itu banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukan hal itu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda orang yang bertakwa. Nah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi yang berohnya, kesimpulannya, ya, marilah setiap dari kita bertakwa kepada Allah, ya, mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti kehidupan akhirat. Karena setiap apa yang kita lakukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, mengetahui setiap gerak-gerik kita. Itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.